Setelah dia beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah masih menyebutkan 3 hal lagi, yaitu wa aqamas shalah. Dia harus mendirikan salat. Ya, harus termasuk orang yang rajin salat. Dan yang kedua wa ataz zakat. Kenapa kok salat? Karena salat ini adalah puncak dari ibadah badaniyah. Ibadah badan yang paling afdal adalah salat. Ya, ibadah badan yang paling besar pahalanya, yang merupakan tiangnya Islam, itu adalah salat. Saking pentingnya salat, saudara-saudaraku sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya memerintahkan salat kepada Rasulullah dan umatnya, enggak. Salat itu sudah ada sejak nabi-nabi yang terdahulu. Dari zamannya Nabi Dawud sudah ada salat, zamannya Zakaria sudah alaihissalam ada salat, zaman Nabi Isa sudah ada salat. Buktinya apa? Contohnya di surat Maryam. Ketika Allah menceritakan ibunda Maryam ini alaihissalam pas baru punya bayi. Siapa bayinya? Isa. Isa masih bayi, belum jadi nabi, belum loh ya. Belum. Dibawa oleh ibunya. Begitu dilihat oleh kaumnya tanya dengan keheranan. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Surat Maryam itu ya. Wahai saudarinya Harun. Saudarinya Harun ini julukan buat wanita solehah. Bukan berarti ada hubungan kerabat antara Maryam binti Imran dengan Nabi Harun, bukan. Yaitu hanya julukan saja. Jauh ini, terpentang jauh sekali, nggak ketemu ya. Jadi ukhta Harun itu julukan buat perempuan yang baik-baik. Wahai perempuan yang baik-baik, bapakmu ini bukan laki-laki bejat dan ibumu juga bukan pelacur. Kok kamu bisa punya anak padahal kamu belum nikah? Ya, fa asyarat ilaih. Maryam hanya menunjuk kepada bayinya ini. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita mau bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan? Maksudnya apa kamu tunjuk ini? Saya suruh tanya sama dia. Kata mereka kan. Qala inni Abdullah. Siapa yang berkata di sini? Bayi itu Nabiullah Isa. Yang ketiga itu masih bayi. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Perhatikan berikut ini. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dari kecil, dari bayi sudah diwasiati oleh Allah untuk sholat dan bayar zakat. Penting gak sholat? Bayi sudah disuruh sholat sama Allah. Dari bayi perintah itu. Ya, kalau gak penting mana mungkin. Ismail alaihi salatu wassalam. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dua hal lagi yang disebut. Dan dia senantiasa kana ya'mur, senantiasa memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat. Ada enggak perintah yang sudah ditujukan kepada seseorang sebelum dia balik, bahkan kalau nggak mau nurut boleh dipukul selain sholat? Ada? Nggak ada. Para ulama sepakat bahwa anak yang belum balik itu belum dicatat dosanya. Nggak ada kamus maksiat, wong dia belum balik kok. Rufi'al qalam, pena untuk nyatet dosa itu masih terangkat dari tiga golongan. Yang pertama anis sobi hatta yablu, dari anak kecil sampai dia balik baru mulai catat penanya ini. Tapi perintah untuk sholat sejak umur berapa? 7. Udah balik 7? Belum, baru mumayyiz, baru mulai faham diajak bicara, umur 7 tahun sudah disuruh sholat. Disuruh sholat terus sampai umur 10 tahun. Begitu 10 tahun disuruh saja masih belum mau sholat,
maka kita diperintahkan untuk memukul. Sudah balik 10 tahun? Belum. Nggak ada ibadah lain yang diperlakukan dengan sedemikian hebatnya dalam Islam sebagaimana ibadah sholat. Makanya kalau sampai sudah balik masih nggak mau sholat, para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan statusnya orang ini. Sebagian di antara mereka mengatakan dia murtad dengan nggak mau sholatnya itu, batal Islamnya, dan layak dijatuhin hukuman sebagaimana hukuman orang yang keluar dari Islam. Sebagian lagi mengatakan merinci, nggak mau sholatnya kenapa? Kalau karena mengingkari sholat itu wajib, ya sepakat semua menganggap orang ini telah keluar dari Islam. Tapi kalau dia masih mengakui sholat itu sebagai kewajiban dia, dan dia masih merasa berdosa dengan tidak sholat, tapi nggak mau sholat karena males-malesan, sebagian menganggap dia masih muslim tapi layak dihukum dengan hukuman berat yang hukumannya sama dengan orang murtad. Hukumannya sama walaupun statusnya nggak sama. Ada lagi yang bilang di penjara seumur hidup sampai dia mau sholat. Walhasil hukuman yang berat ini menunjukkan bahwasanya tidak sholat itu adalah kejahatan besar dalam kacamata syariat. Dan ini sekali lagi menunjukkan pentingnya sholat. Makanya Allah menyebutkan 3 hal. Yang pertama, wa aqamas shalah, mendirikan sholat, iqamatus shalah. Jadi mulai dari syaratnya diperhatikan, rukunnya diperhatikan, wajibatnya diperhatikan, yang wajib-wajib, dan yang membatalkan sholat juga dia waspadai. Wa ataz zakah, dan membayar zakat, wa lam yakhsha illallah. Dan yang ketiga ini, adanya khasyatullah, perasaan takut kepada Allah. Karena sekali lagi ini perbuatan yang kasat mata yang dilihat orang. Jadi harus dibarengi dengan perasaan takut kalau sampai kehadiran dia di situ semata-mata untuk jaim. Karena orang munafik juga rajin ke masjid, tapi tujuannya jaim, jaga image. Hati-hati, ya. Taib.